Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanti Martini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Di video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kegiatan dalam aksi nyata ini yaitu diseminasi kepada rekan sejawat, edukasi kepada orang tua murid, dan sosialisasi kepada murid. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif, kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gerijaya yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Gerijaya yang saya hormati, izinkan saya pada hari ini akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep. Ya. Yang pertama tentang disiplin positif, yang selanjutnya kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, posisi kontrol restitusi, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang pertama Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu dalam hal ini dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Nah, disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin yang muncul dari diri pribadinya siswa, bukan disiplin karena keterpaksaan atas aturan guru atau aturan sekolah. Nah, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini atau yang kita hargai. Nah, siswa itu harus memahami nilai-nilai apa yang harus mereka yakini, nilai-nilai apa yang harus mereka hargai. Dan itu harus muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi tersebut datang dari diri mereka sendiri untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya kebajikan universal. Bapak Ibu, sebenarnya kebajikan universal itu banyak. Namun karena kita ini di pendidikan, di dunia pendidikan, di sekolah yang pada saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka, dan
kurikulum Merdeka itu kan menekankan pada pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu kebajikan universal. Nah, seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini kepada siapa saja? Nah, akhlak mulia ini bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada sesama manusia. Bukan berarti ke guru saja atau ke orang yang lebih tua saja, tapi akhlak mulia ini kepada semua orang. Nah, kan di kita biasanya siswa kalau kita lewat, assalamualaikum bu, gitu ya, assalamualaikum pak. Tapi kepada masyarakat lain biasanya tidak. Nah, itu kita coba tumbuhkan bahwa siswa itu harus berakhlak mulia itu bukan hanya kepada guru dan orang tua, tapi juga kepada semua masyarakat yang ada. Nah, selain itu, berakhlak mulia ini bukan hanya di lingkungan kita saja, tetapi dalam bernegara. Nantinya ketika dewasa, bagaimana seorang siswa itu menjadi manusia dewasa, individu dewasa yang bisa berakhlak mulia terhadap negaranya, menjalankan kewajiban dan haknya, mendapatkan haknya sebagai warga negara. Nah, selanjutnya berkebinekaan global. Walaupun kita ini hidup di pedesaan ya Bapak Ibu, yang memang lingkungan kita, masyarakatnya itu homogen, tidak terlalu banyak perbedaan, tapi pasti saja ada perbedaan. Mungkin dari perbedaan pendapat, karena seperti peribahasa menyatakan kepala sama berbulu, tapi lain orang lain pendapat. Nah, kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong ini kita berkolaborasi, peduli, dan bisa berbagi. Bergotong royong bukan sekedar membersihkan jalan ya, kalau di sini di kita kan ada gotong royong kerja bakti jalan gitu, tapi tidak sampai di situ. Untuk siswa kita ajarkan bagaimana bisa peduli di sekolah terhadap teman-temannya, peduli terhadap lingkungannya. Selanjutnya adalah mandiri, dan kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, siswa itu bukan siswa saja sebenarnya, kita juga harus bisa menghasilkan satu gagasan atau satu karya yang orisinal, artinya karya tersebut benar-benar karya dari diri kita, ataupun kita memodifikasi tapi tidak untuk plagiasi. Nah, yang selanjutnya dalam budaya positif ini ada konsep motivasi perilaku manusia. Nah, ketika seseorang melakukan sesuatu, ada berbagai alasan untuk mereka melakukan itu. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya ketika kita hadir tepat waktu di sekolah, mungkin ada di antara kita yang disiplin waktu itu karena takut dihukum PKS, tuh ya, ataupun menghindari ketidaknyamanan karena misalkan dikatakan sama teman-temannya guru yang selalu terlambat gitu. Itu salah satu alasan. Penghargaan. Saya contohkan lagi, misalkan ketika kita masuk ke kelas atau kita hadir di sekolah tepat waktu itu hanya karena ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan dari kepala sekolah, ingin dapat penghargaan dari orang tua siswa, ataupun dari siswa itu sendiri atau dari teman-teman rekan sejawat. Dan motivasi yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau menurut saya ya Bapak Ibu, motivasi yang ketiga ini yang lebih baik gitu.
Ketika kita melakukan sesuatu itu harus atas kesadaran diri kita sendiri. Contoh, kita hadir tepat waktu di sekolah bukan karena takut dihukum oleh PKS, bukan ingin dipuji oleh PKS ataupun dipuji oleh orang tua, tetapi memang diri kita sendiri yang menghargai waktu. Kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita, kita ingin menjadi contoh untuk rekan sejawat kita. Jadi kita melakukan hal-hal positif itu termotivasi dari dalam diri kita masing-masing. Ya, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kenapa sekarang disebutnya keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kalau dari dulu kan lebih kita kenal itu tata tertib. Nah, sebenarnya sama saja, tapi ada perbedaan, yaitu perbedaannya kalau tata tertib itu plak guru yang buat, plak sekolah yang buat, siswa tinggal menerima, tinggal harus melaksanakan. Itu tata tertib biasanya. Nah, kalau keyakinan kelas, kalau misalkan keyakinan sekolah, bisa kepala sekolah berunding dengan guru-guru. Apa keinginan guru-guru? Guru-guru ingin di kantor itu seperti apa? Ingin di sekolah itu seperti apa? Nah, kita buat suatu keyakinan. Begitupun juga dengan siswa di kelas. Kita tidak harus lagi di sekelas itu harus bersih. Tidak, tapi kita buat keyakinan bersama itu dengan siswa. Kalian maunya seperti apa di kelas? Enaknya seperti apa? Kalau kotor bagaimana? Kalau bersih bagaimana? Akhirnya kan didapat satu keyakinan kelas setelah adanya sebuah kesepakatan bersama. Nah, itu saya rasa lebih efektif daripada tata tertib yang kita tuntut siswa harus melakukan itu. Tapi lebih baiknya, jadi kalau keyakinan itu diberi dulu pemahaman kepada siswa harus seperti apa, sehingga siswa itu sendiri meyakini hal-hal positif yang harus mereka lakukan. Ya, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini menjadi salah satu konsep budaya positif. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri ya. Sebagai manusia yang hidup, sebagai makhluk hidup, kebutuhan-kebutuhan dasar ini memang kita harapkan, kita inginkan. Karena kita tidak bisa berdiam diri misalkan asal hidup, tidak. Kenapa kita bekerja, kita mencari uang, siswa juga kenapa belajar? Karena itu untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan dapat diterima. Kita berada di satu lingkungan, mungkin tidak akan nyaman kalau kita tidak diterima di lingkungan itu, dikucilkan. Nah, itu karena kebutuhan dasar manusia itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan dan kesenangan. Nah, kenapa dari dulu para pejuang kita mengusahakan kemerdekaan Indonesia? Karena memang kebebasan itu menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi manusia. Begitupun kita itu walaupun misalkan jadi karyawan, tetap ada kebebasan atau hak asasi yang harus kita perjuangkan. Kemudian kesenangan. Nah, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, pasti kita menginginkan kesenangan. Rasanya tidak etis kalau ada manusia yang menginginkan kesedihan ya. Pasti kita menginginkan itu kesenangan. Nah, yang selanjutnya ini sangat berkaitan dengan posisi kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama, posisinya sebagai penghukum. Bagaimana posisi guru sebagai penghukum? Misalkan ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Hei, kamu sudah melakukan kesalahan misalkan. Buang sampah sembarangan, sekarang hormat bendera 5 jam misalnya.
atau 3 jam atau sampai pulang sekolah. Nah, itu posisi guru itu sebagai penghukum di situ. Apakah efektif? Nah, nanti boleh kita bahas. Yang selanjutnya, membuat rasa bersalah. Nah, contohnya ketika ada siswa yang membuang sampah sembarangan, kita tuh mengatakan seperti ini. Kamu itu buang sampah sembarangan, kamu menyusahkan anak-anak yang lain, atau kamu menyusahkan petugas kebersihan. Nah, sehingga anak tersebut merasa bersalah dalam dirinya, dan kitalah pembuat rasa bersalah itu. Mungkin di beberapa kasus ini akan efektif karena merasa bersalah sehingga perlakuan-perlakuan yang tidak baiknya itu dihentikan. Akan tetapi sama seperti penghukum tadi, akan ada bekas yang menyakitkan dalam hati siswa itu. Mungkin dari kata-kata kita, dari tindakan kita, itu yang akan membekas dan mungkin akan teringat sampai dengan ia dewasa. Contohnya seperti mungkin kita pernah mendapatkan perlakuan negatif ketika kita bersekolah dulu. Dan itu mungkin masih kita ingat sampai saat ini. Dan perlakuan-perlakuan negatif yang dulu kita dapatkan dari guru jangan sampai ditularkan lagi ke siswa. Sekarang pasti sama. Jadi kita tidak boleh seenaknya gitu ya menghukum siswa ataupun membuat rasa bersalah pada siswa. Sekali lagi, tanda kutip, hal itu bisa saja menghentikan perlakuan baik, tapi ada efek negatif. Yang ketiga, posisi kita itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, bisa saja kita melarang siswa tersebut atau mengoreksi siswa tersebut dengan candaan, dengan bagaimanalah kita berteman, kita mengoreksi teman seperti apa. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini kita selalu mengaitkan segala sesuatu dengan keyakinan atau aturan dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Misalkan, nah kamu sudah buang sampah sembarangan, kamu tahu kan aturannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Nah, itu sebagai pemantau. Dan terakhir, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, guru mulai dari memberikan pemahaman kepada siswa apa yang sudah ia lakukan itu apakah benar atau salah. Nah, sehingga siswa itu nanti memahami apakah yang dilakukannya itu benar atau salah, kemudian apa yang sebaiknya ia lakukan. Dan pemahaman itu bukan kita yang menuntut, tetapi timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari tadi kita bahas restitusi. Apa itu sebenarnya restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan untuk menghukum tadi ya Bapak Ibu, tapi agar siswa itu memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu lebih kuat, tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal buruk di luar sana, dan ia ketika kembali pada kelompoknya itu lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, hal ini berkaitan dengan teori kontrol. Menstabilkan identitas itu sesuai dengan teori kontrol bahwa kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku itu pasti punya alasan. Walaupun tindakan itu tindakan yang buruk, pasti ada alasannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini segitiga restitusi itu mulai dari menstabilkan identitas,
Nah, kalau misalkan tadi ada siswa yang membuang sampah sembarangan, kita bisa mengatakan terlebih dahulu kepada siswa itu, nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi siswa tidak langsung divonis kamu salah gitu. Tidak, tapi kita buat dulu siswa itu merasa dihargai. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita hargai dulu diri siswanya. Nah, selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu itu sudah salah melakukan membuang sampah sembarangan. Tapi kamu tentu punya alasan. Kita tanyakan, apa alasannya? Kenapa kamu tidak buang pada tempatnya? Mungkin siswa akan menjawab, rusuh bu, gitu ya. Nanggung bu, gitu. Tapi apakah ada langkah yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan? Misalkan kita berikan contoh, kalau misalkan tidak dibuang sembarangan, mungkin ada nggak kamu cara lain untuk membuang sampah itu? Misalkan masukkan ke kantong, ke saku baju, tapi ya catatan sampahnya jangan sampah basah ya Bapak Ibu. Kalau sampah basah itu kan nambah masalah baru gitu. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kepada siswa kita bisa bertanya, kamu tahu tidak apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oh, tahu bu, kita harus menjaga kebersihan, lingkungan sekolah itu harus bersih misalkan. Itu kamu sudah tahu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi yang mendukung kebersihan sekolah, atau kamu justru yang ingin mengotori lingkungan sekolah itu? Nah, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu siswa bisa termunculkan gitu ya motivasi dalam dirinya untuk melakukan budaya-budaya positif tadi. Nah, ini salah satu program budaya positif yang sebenarnya sudah saya lakukan dari tahun ajaran yang lalu, tapi tidak teradministrasikan gitu ya. Nah, untuk nama programnya ini adalah Sebatang. Sebatang itu singkatan dari Sekolah Bahagia Tanpa Perundungan. Ya, singkatannya Sebatang. Nama programnya itu Sebatang. Sekolah Bahagia Tanpa Perundungan. Bukan sebatang bukan sebatang kara, tapi sebatang sekolah bahagia tanpa perundungan. Nah, strateginya untuk menciptakan sekolah yang bebas perundungan atau tanpa perundungan itu yang pertama, ini meningkatkan kesadaran dengan edukasi dan kampanye anti perundungan. Nah, bagaimana caranya dan kepada siapa saja kita harus meningkatkan kesadaran tersebut atau edukasi tersebut? Nah, kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan yang pertama mungkin lebih baiknya di antara kita terlebih dahulu. Di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini. Kemudian kepada siswa dan kepada orang tua. Nah, kebetulan kepada orang tua, alhamdulillah ya Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu pada hari Senin kita melakukan sedikit edukasi kepada orang tua tentang perundungan dan bahayanya. Alhamdulillah itu sudah dilakukan. Kemudian kepada siswa, nah bagaimana caranya? Kalau kepada siswa yang sudah saya lakukan di semester kemarin itu, siswa dikenalkan dengan poster-poster tentang anti perundungan. Dan poster itu siswa sendiri yang buat. Ada di kelas 3 ya Bapak Ibu, gambar siswa yang telapak tangannya disilang dengan ada tulisan stop perundungan atau anti bullying. Nah, kemudian edukasi lainnya, kalau untuk kelas bawah kemarin saya sudah melakukan menyanyikan lagu anti bullying
dengan nada lagu di sini senang, di sana senang. Itu. Kemudian yang kedua, menerapkan kebijakan yang jelas. Kebijakan anti perundungan dan penegakan aturannya. Jangan sampai Bapak Ibu kita buat kebijakan tapi tidak dilaksanakan, tidak ditegakkan. Kita buat saja aturannya. Tidak boleh melaksanakan perundungan, misal dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling tinggi, kita ada aturannya. Tetapi ketika siswa melakukan perundungan itu kita abaikan saja. Aturan hanya sebatas aturan, tidak kita tegakkan. Nah, jadi penerapan kebijakan ini, ya kebijakan yang harus dibuat ya juga harus ditegakkan. Selanjutnya, fasilitasi komunikasi, yaitu sistem pelaporan dan diskusi terbuka. Nah, kadang siswa itu takut ya Bapak Ibu untuk melaporkan, karena mungkin ada ancaman juga, di situ bullying juga gitu. Kalau misalkan kamu lapor ke guru, nanti saya akan begini. Adalah beberapa tahun lalu saya juga dengar dari siswa-siswa yang kelas atas gitu, ada siswa yang memang kepada temannya itu mengancam. Ada, walaupun ancamannya ya tidak terlalu berat, tapi sama saja itu adalah bibit-bibit perundungan. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang positif dengan kegiatan sosial dan inklusif. Nah, salah satu cara agar siswa terhindar dari menjadi pelaku perundungan adalah dengan terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, salah satu kegiatan sosial yang kemarin saya berdiskusi dengan orang tua siswa ketika ada kemitraan adalah dengan mengadakan sedekah di hari Jumat. Nah, itu juga sebuah program yang mungkin termasuk ke budaya positif juga, tapi ada kaitannya dengan pencegahan perundungan. Itu pada hari Jumat itu siswa dengan sukarela semampunya, seadanya, seridoknya mengumpulkan uang dan disimpan, dikumpulkan di bendahara. Nanti rencananya di akhir tahun akan kita buka berapa jumlahnya dan akan kita sumbangkan. Sumbangannya kemana? Ya bisa saja mungkin dari teman sekelas dulu. Kalau sudah di teman sekelas itu mungkin tidak ada yang perlu dibantu, kita dalam lingkup satu sekolah. Karena satu sekolah ini pasti ada saja ya siswa yang harus kita bantu. Kemudian sekolah yang inklusif, artinya semua siswa itu merasa diterima di sekolah dan merasa dihargai. Karena kan kadang kita kalau misalkan kiranya lagi sibuk, ada siswa yang bertanya, kamu ngapain ribet gitu ya, nanya mulu gitu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita harus bisa merangkul siswa agar siswa itu bisa diterima, bisa dihargai di sekolah. Karena tadi yang sudah kita sepakati bahwa sekolah itu tempat untuk menumbuhkan karakter. Nah, ketika kita menunjukkan hal-hal seperti itu kan sama saja dengan membunuh karakter-karakter baik yang ada pada diri siswa. Jangan sampai hal itu terjadi. Selanjutnya, libatkan orang tua. Nah, di dalam melibatkan orang tua ini, tadi di edukasi juga sama, kita libatkan orang tua. Kemudian kemitraan. Kemitraan itu kita sampaikan peran orang tua dalam mencegah perundungan itu. Jangan sampai orang tua sendiri justru yang mencontohkan, ya betul, merundungi, apa ya bahasa Indonesianya, bukan merundungi, mungkin bagus, membuli aja lah ya. Jangan sampai orang tua itu sendiri yang membuli anaknya gitu. Jangan sampai orang tua sendiri yang mencontohkan bullying kepada anak-anaknya. Seperti kemarin saya jelaskan kepada orang tua tentang bullying di media sosial, karena ibu-ibu muda ini kadang sulit menahan diri ketika meluapkan emosi ataupun mencela dari rekannya sendiri malah gitu ya. Itu sudah bukan rahasia lagi. Hal itu sering dilakukan oleh kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak juga tidak sedikit. Ya. Orang tua juga harus tahu itu. Dan kemudian komunikasi. Nah, sebisa mungkin bagaimana kita mengkomunikasikan kepada orang tua kalau misalkan ada siswa di sekolah, anaknya gitu, yang
jadi korban ataupun jadi pelaku perundungan dengan cara yang sangat baik agar bisa diterima oleh orang tua dan dapat dipahami. Selanjutnya, dukung korban dan pelaku. Kok pelaku didukung? Kita bukan dukung kelakuannya ya Bapak Ibu, tapi kita harus memunculkan semangat baik pada diri pelaku. Jangan sampai karena pelaku itu udah salah, kita vonis juga bahwa pelaku itu tidak pernah baik begitu. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita kan yang dibenci bukan orangnya. Yang kita benci itu adalah kelakuannya, perilakunya, perilaku bullyingnya. Jadi kita rangkul pelakunya, jelaskan sehingga dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik dan berharap tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, kemudian untuk korban kita bantu secara psikologis, karena tidak bisa kita pungkiri pelaku bullying itu korban dari bullying itu psikisnya terganggu, atau mungkin misalkan bullyingnya bukan dari teman, dari lingkungan, sehingga ia tidak mau bergaul lagi. Kalau misalkan dengan teman tidak mau berteman lagi sehingga menjadi orang yang introvert gitu. Nah, kita harus bisa mendukung psikologisnya itu, membantu agar kembali sehat gitu. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut, penilaian berkala dan tindak lanjut kasus. Nah, ketika ada terjadi, mudah-mudahan tidak, tapi ketika ada terjadi kasus perundungan, nah kita sebagai pendidik bagaimana cara mencari solusi agar itu tidak terjadi lagi, korban juga bisa sehat kembali secara mental, pelaku juga tidak melakukan hal itu lagi, tapi itu harus berkesinambungan, berkala. Kita cek secara berkala, apakah minggu ini ada perundungan, apakah bulan ini ada perundungan. Nah, itu dicek secara berkala, karena mungkin perundungannya itu tidak sampai ke kita, informasinya tidak sampai ke kita. Kita harus cari tahu mungkin dari siswa-siswa yang lain agar kita mengetahui, karena kadang siswa itu sudah pandai ya Bapak Ibu menyembunyikan apa yang terjadi pada diri mereka. Kemudian tindak lanjut kasus. Nah itu Bapak Ibu strategi-strategi yang saya lakukan, bisa kita lakukan untuk mencegah perundungan, dan mungkin ini bisa juga diterapkan ke budaya-budaya positif yang lain yang sesuai gitu. Ya itu saja Bapak Ibu paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjadi pendidik atau sekolah kita ini bisa menjadi tempat siswa untuk menumbuhkan karakter yang baik dengan budaya-budaya yang positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Wanti yang sudah menjelaskan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya ke tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Girijaya, waktu dan tempat. Pak KS. Mohon maaf ya. Selanjutnya mungkin saya ulangi, tanggapan dari guru SD Negeri Girijaya untuk memberikan tanggapan yang barusan Ibu Wanti paparkan. Terima kasih kepada Pak Adi Suradi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sedikit menanggapi paparan dari Ibu Wanti Martini sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur ini dalam hal diseminasi budaya positif. Dalam hal ini mungkin banyak hal-hal yang dapat di sekolah kita terapkan, ataupun misalkan tahapan-tahapan tersebut kita sesuaikan dengan yang bisa kita jalankan di sekolah kita. Secara pemaparan dan keseluruhan sangat-sangat bernas ataupun jelas pemaparannya. Terus berikutnya untuk bahasa yang disampaikan pun mudah dipahami dan bisa dipahami. Untuk kedepannya mungkin kita bisa sama-sama saling berkolaborasi apapun bentuk untuk budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah kita, khususnya SDN Girijaya. Mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan kepada Ibu Wanti daripada CGP ini dengan dimensi budaya positif tadi. Bapak pengajar praktik ini saya sangat istilahnya tertarik dengan paparan tadi Ibu Wanti ya. Sebenarnya semua guru ini seharusnya seperti ini yang kita bisa istilah menjabarkan hal-hal yang positif ini. Tadi ada tertarik masalah dengan istilahnya bullying ya. Sebenarnya saya ini sangat istilahnya mendengarnya juga tidak mau ini ya sebenarnya, tetapi dengan hal-hal yang demikian kita tidak bisa lepas dengan adanya bullying. Tetap kita itu dihadapkan dengan masalah-masalah yang seperti ini, walaupun tidak ada istilahnya bullying ya di sekolah kita, tetap hal-hal dari yang kecil itu akan membangun atau memacu pada hal-hal yang negatif. Bapak pengajar praktik dan juga CGP dan semua peserta ya guru-guru ini dengan hadirnya hal-hal seperti ini ataupun paparan yang sudah disampaikan tadi, mungkin sedikitnya ada yang munten mencokolot mah ayo nerap lah gitunya. Walaupun kita ini sebenarnya sudah dipelajari hal-hal yang seperti itu, tapi ini lebih untuk sekarang ini lebih ditingkatkan, lebih mendetil gitu. Terima kasih ya atas yang sudah disampaikan tadi dan juga pendampingan daripada ini. Semoga kita tetap berjalan lancar, istilahnya mencekolot mah lancar dina istilah pekerjaan dan banyak rezekinya. Terima kasih Pak Moderator. Langsung saja, sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Wanti tentang budaya positif ini sangat luar biasa. Saya sepakat dengan Pak Adi tadi tentang pemaparannya. Dan Pak Adinya asa ke narasumber promosi. Wah, keren.
nanti bisa pengimbasan kepada yang lain. Selanjutnya yang tertarik itu sama dengan Pak Kais. Pak Kaisnya ini yang diangkat adalah tentang bullying. Ini Pak Kais terus terang jarang sekali yang mengangkat budaya positif tentang bullying. Kebanyakannya itu tentang positifnya itu tentang 5S, 3S, tentang akar. Pada biasa budaya itu sudah di sekolah itu sudah ada. Tetapi ini yang mengangkat tentang bullying itu jarang sekali. Dan alhamdulillah Ibu Wanti sekarang mengangkat isu budaya positif tentang pencegahan bullying. Yang disingkat dengan sebatang tadi, sekolah bahagia tanpa perundungan. Bisa nanti Ibu Wanti pada implementasinya ketika membuat poster tentang pencegahan bullying itu, kalau tidak pakai poster yang dicetak seperti banner, biasa pakai kertas untuk ditempel-tempel di kelas itu, logonya itu dengan sebatang kayu yang dicakrak. Kalau itu kan rokoknya yang disilang kan, itu dengan sebatang kayu panenggel lah, Sunda panenggel nano dicakrak dan sebagainya, sebagai simbol saja. Yang kedua yang jarang itu wawasan global, karena bullying itu awalnya itu tidak adanya konsep wawasan di satu sekolah. Misalnya anak orang kaya menghargai anak orang miskin, sepeda bajuna butut, misalnya kasakolang tinggal sepatu dihina kan itu. Terus aya murang kali atau napi rencangana ti tajong jatuh lain di tulungan kali sengsirikeun misalnya di emprakan atau napi di pintu aya anu misal pami di kota mah dalam satu sekolah itu ada yang agamanya muslim atau non muslim kan. Orang muslim tidak mau berteman dengan orang yang agamanya non muslim kan. Itu wawasan global itu intinya saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, dan toleransinya. Karena tidak ada toleransinya, malah justru yang terjadi bullying gitu. Itu. Nah, nanti bisa dilengkapi atau diperlengkap oleh Bu Wanti dengan wawasan globalnya. Gitu. Ini bullying itu sangat penting betul di sekolah itu, karena sekarang ini sudah banyak terjadi kan. Tidak hanya di kota-kota, bullying itu sudah merambah ke sekolah-sekolah yang ada di perkampungan atau di desa-desa. Karena apa? Biasanya anak-anak itu karena nonton di YouTube ada kekerasan, bullying dan sebagainya di HP kan, itu sehingga turutan ada murang kali banyak kan dalam murang kali SD makan saya turuti ya kan, tanpa tahu dampaknya seperti apa gitu kan. Yang dikemas juga tadi di budaya positif itu tentang kebutuhan dasar manusia. Memang betul, kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya orang tua saja yang harus memenuhi kebutuhan dasar manusia atau anaknya itu, tapi sekolah juga dengan memberikan kasih sayang kepada peserta didik atau murid, dengan bahasa yang santun, dengan sentuhan-sentuhan yang dapat positif, mencegah perundungan, itu termasuk kebutuhan dasar manusia juga. Rasa aman, nyaman di sekolah itu tanggung jawab kita, itu sebagai termasuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dengan cara, konsepnya itu dengan cara budaya positif. Biasakan hal-hal yang baik di sekolah itu supaya anak betah, merasa nyaman, aman berada di sekolah. Salah satunya adalah bullying tadi. Bullying. Konsepnya sudah bagus tadi Ibu Wanti yang 6 poin tadi, kerangka-kerangkanya yang akan diterapkan oleh Bu Wanti itu bullying di SD Giri Jaya untuk pencegahannya itu sudah pas itu sebetulnya, tinggal implementasinya
nanti pencegahan bullying di SD Giri Jaya mudah-mudahan tidak terjadi, tidak sampai terjadi ada kasus bullying di SD Giri Jaya, karena Bu Wanti sudah mencanangkan atau punya program pencegahannya yang nanti dikolaborasikan dengan guru-guru kelas masing-masing, sehingga kita dapat bekerja sama. Tidak hanya Ibu Wanti saja yang bergerak, tapi semua warga sekolah itu bergerak demi pencegahan kasus bullying di SD Giri Jaya ini. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi atau ada manfaat besar, khususnya bagi kita umumnya untuk peserta didik di SD Giri Jaya ini, sebagai perubahan pendidikan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang telah memberikan penguatan kepada Ibu Wanti Martini sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Bapak Ibu semua, kegiatan dari awal sampai akhir mungkin dianggap sudah selesai. Terima kasih terutama kepada Bapak pengajar praktik yang sudah sudi memberikan ilmunya kepada kami semua, dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Giri Jaya yang sudah meluangkan waktu, juga kepada Bapak Ibu guru semua saya ucapkan terima kasih. Tak lupa kepada Ibu Wanti Martini sebagai CGP, doa dari saya lancar, sukses, maju terus untuk Indonesia maju. Terima kasih. Rupanya untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari segala kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan selanjutnya adalah edukasi anti perundungan kepada orang tua murid. Ya, untuk mencairkan suasana, tolong menjawab cakap dulu parkir garis saya. Bintang kerlap-kerlip di waktu malam, sangatlah indah ketika jatuh. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam kita tetap curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta Bapak Ibu orang tua siswa SD Negeri Giri Jaya yang saya hormati. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya proyek P5. Ada yang sudah tahu P5? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam P5 itu ada beberapa dimensi atau indikator. Yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila tersebut, tidak mungkin anak-anak langsung dicetak jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan dituntun. Siapa yang menuntun? Guru saja. Nah, yang selanjutnya, berakhlak mulia itu anti bullying. Bapak Ibu sekarang ini sering kan mendengar berita di TV bullying atau perundungan. Sampai ada siswa SMP yang dianiaya oleh temannya sendiri. Nah, itu salah satu bullying. Nah, di sekolah pun sama, kita menggerakkan program anti bullying. Ini contohnya ada gambar anak dengan tangan dicakrak stop bullying. Anak-anak dikenalkan bahwa tidak boleh melakukan bullying atau perundungan. Apa saja itu bullying? Nah, bullying itu banyak Bapak Ibu, bukan kekerasan fisik saja. Yang pertama itu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bullying verbal. Contoh mengejek, menghina. Contoh misalkan saya ini badannya kecil ya, ini 1000 menit kurus gitu dah. Itu bullying Bapak Ibu. Atau misalkan ngomong, kalau misalkan ada yang kelebihan berat badan, badannya kayak apa gitu ya Bapak Ibu, itu nggak boleh. Jangan sampai Bapak Ibu sendiri yang mencontohkan hal itu kepada anak-anak. Karena tanpa sadar, misalkan anak Bapak Ibu kurus, kunaon maneh teh meuni pegang wae. Jangan Bapak Ibu, jangan ya, karena hal itu bisa menyakiti perasaan anak Bapak Ibu, dan nanti perasaan sakit yang ditimbulkan di rumah bisa mereka lampiaskan di sekolah kepada teman-temannya. Itu sangat fatal. Kekerasan, misalkan Bapak Ibu sedikit-sedikit memukul anak ataupun mendidik anak dengan kekerasan fisik, mungkin anak di rumah akan nurut sama ibu bapaknya, tapi di sekolah mereka akan melampiaskan itu kepada siapa? Teman-temannya. Nah, itu mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Memang jengkel ya kalau kita ngedidik anak gak nurut gitu, tapi mohon direm Bapak Ibu, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, apalagi sampai kekerasan fisik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tindakan bullying itu yang sekarang ngetren adalah bullying di media sosial. Ibu-ibu di sini pasti berFacebook semua. Yang muda-muda pasti berFacebook semua. Dan kadang bapak ibu-ibu, bapak saya nggak tahu ya, mungkin tidak, tapi sama Bu. Ibu-ibu ya kebanyakan mungkin karena saya bertemannya dengan ibu-ibu gitu ya. Banyak ibu-ibu yang melampiaskan kekesalan di media sosial dan bahkan sampai menghina atau saling berkirim komentar yang negatif di media sosial. Nah, itu sama aja Bu, bullying. Misal seseorang mengupdate fotonya, ibu komentarinya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Nah, itu sama juga bullying. Dan kalau Bapak Ibu lakukan itu, sama saja Bapak Ibu memberikan contoh kepada anak Bapak Ibu.
gitu ya. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita bentuk karakter anak kita agar memiliki budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur dengan menuntun. Karena jangan sampai terlanjur anak kita terjerumus ke dalam dampak negatif dari teknologi. Karena zaman sekarang Bapak Ibu mudah sekali masuk hal-hal negatif ke lingkungan kita, yaitu melalui teknologi. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya udahlah anak saya tidak boleh diberi HP, tidak boleh bisa bermain HP, nggak bisa Bapak Ibu. Karena anak-anak itu hidup pada zamannya. Tidak bisa kita menentukan kamu harus seperti ibu dulu, zaman ibu dulu, nggak bisa. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi bagaimana perkembangan zaman tersebut harus bisa memberikan manfaat positif kepada kehidupan kita, termasuk kehidupan anak-anak kita. Nah, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya titip, mari kita sama-sama wujudkan atau jadikan siswa itu atau anak-anak kita itu yang cerdas berteknologi, mampu menjalani hidup sesuai dengan zaman, tapi tetap harus berlandaskan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berakhlak mulia. Itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, boleh ya Bapak Ibu bertakwa lagi? Boleh, silakan. Tapi tolong cakupnya yang potong ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Makan siang pakai ikan nila. Cakep. Sambil bercanda bersukaria. Cakep. Mari membangun pelajar Pancasila. Cakep. Girijaya berjaya, berakhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang selanjutnya adalah sosialisasi anti-bullying kepada murid-murid SD Negeri Girijaya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menyanyikan lagu anti-bullying. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat poster anti-bullying bersama murid SD Negeri Girijaya.
Sekian aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.